Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah berada di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan dan kekuatan untuk menghidupkan apa saja ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, serta semoga nanti kita diampunkan segala dosa kita ketika kita meninggalkan bulan Ramadan. Ya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada Ramadan tahun ini. Karena banyak kita temukan orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah panggil di antara kita. Dan mereka, bahkan kita pun ya tidak menyadari ternyata orang yang sudah mendahului kita itu ya jatah mereka untuk bertemu Ramadan itu sudah berakhir. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan itu berkaitan dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang diwajibkan ya bagi kita semua. Ya. Namun wajibnya itu fardu kifayah. Apabila sebagian telah menunaikan, maka gugur bagi sebagian yang lain, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu adalah segala sesuatu ya, yang apabila kita melakukannya, maka kita akan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa itu mungkar? Maka kebalikan dari ma'ruf adalah segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf adalah mengajak manusia kepada sesuatu yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah. Sedangkan nahi mungkar adalah mencegah manusia agar mereka tidak terjatuh pada perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para salaf mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah wajib bagi setiap insan. Namun wajibnya itu adalah fardu kifayah. Maka mesti ada orang yang menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah manusia. Karena jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan-kerusakan, begitu ya. Akan menimbulkan kerusakan. Nah, ketika kita berbicara ya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, berarti ada dua hal yang dilakukan, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagian mengatakan bahwa di antara dua hal itu, antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang paling berat itu adalah nahi mungkarnya. Kalau amar ma'ruf kan mengajak manusia pada kebaikan, begitu. Dan umumnya semua manusia itu mampu untuk mengajak manusia lainnya untuk meniti jalan kebaikan, begitu.
Namun ketika masuk dalam kondisi nahi mungkar, ini berat di sini. Beratnya itu di sini. Kenapa demikian? Karena kita harus meyakinkan manusia, mengajak manusia untuk meninggalkan kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Dan kadangkala akan mendapatkan tantangan dari objek yang didakwahi itu. Ya. Jika kita berkaca kepada para nabi dan rasul terdahulu, ya, yang menjadi persoalan mereka dimusuhi adalah karena amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ajakan mereka kepada tauhid, ajakan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Mereka dimusuhi karena amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang yang mengajak kepada Allah, untuk menjadi seorang da'i itu perlu bekal. Di antara bekalnya adalah mereka itu harus tahan banting. Mereka harus tahan banting, nggak mudah baper. Kemudian mereka harus kuat mental. Oleh karena itu kata para ulama, di antara hikmah kenapa para nabi dan rasul itu hanya dari kalangan laki-laki saja, tidak dari kalangan perempuan, adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan perbuatan yang ringan, bukan perbuatan yang mudah. Akan tapi ini perbuatan yang berat. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah perbuatan yang berat. Belum lagi dakwahnya para nabi dan rasul itu siang dan malam. Belum lagi cercaan, makian, hinaan. Kemudian belum lagi intimidasi dalam fisik dan lain sebagainya. Tentu ini memerlukan mental, memerlukan fisik, memerlukan stamina yang bagus, yang mumpuni. Selain itu juga laki-laki itu lebih bebas dari perempuan. Perempuan itu ada fase di mana mereka tidak dibebankan untuk menjalankan ibadah. Misalnya di fase ketika mereka haid misalnya, ketika mereka nifas. Kan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh libur sebetulnya. Tidak boleh libur. Artinya ya laili wan nahar gitu, siang dan malam. Gitu. Oleh karena itu ya minimal sebagai calon kepala keluarga atau kepala keluarga, minimal amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan di lingkup terkecil dulu, di lingkup keluarga kita, ya, di lingkup keluarga besar kita, baru dalam lingkup yang lebih luas begitu, ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin penting, umat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini dengan pujian terbaik. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi mungkarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini Ali Imran ayat 110. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, ya, kita ya bisa menjadi umat terbaik karena memenuhi dua syarat. Ya, berdasarkan ayat tadi gitu kan. Yang pertama adalah apa? Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ya. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka dia bukanlah umat terbaik. Dia bukanlah umat terbaik. Ya.
Jadi syarat-syarat ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita sebagai umat terbaik, maka harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus beriman. Maka meskipun ya misalnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini misal adalah orang kafir, maka mereka tidak akan bisa disebut sebagai umat terbaik. Kenapa? Karena mereka meninggalkan satu syarat pokok, yaitu beriman kepada Allah. Ketika mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, baru mereka statusnya akan naik menjadi umat terbaik, gitu. Ya. Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh At-Talawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan larangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanahawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan hukuman atas kalian. Sehingga jika kalian berdoa, meminta kepada Allah, niscaya Allah tidak akan mengabulkan doa kalian. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika manusia itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di antara bentuk hukuman yang akan Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang mereka panjatkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Makanya perlu dicek misalnya. Ini kasuistik ya. Perlu dicek misalnya. Misalnya terjadi kemarau berkepanjangan begitu. Coba dicek. Apakah ada yang menjadi faktor di tempat tersebut yang menjadi pemicu tidak turunnya hujan? Sudah sholat istisqa dan lain-lain. Apakah yang melakukan kerusakan itu sudah didakwahi untuk kembali kepada kebenaran atau tidak? Jadi banyak sekali faktor yang bisa memicu terjadinya kerusakan secara fisik dan lain-lain. Berangkat dari pengabaian terhadap orang yang melakukan kerusakan. Oleh karena itu, mesti ada di antara manusia kader-kader yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah manusia dari kemungkaran. Itu mesti ada. Ya, karena jika tidak, kerusakan akan merajalela. Maka akan timbul kerusakan-kerusakan lain. Karena itu kayak efek domino gitu. Dia bisa kemana-mana gitu loh. Ya. Maka kata Syekh At-Talawi, dia sangat disayangkan sekali bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak dijauhi dan dihindari kebanyakan kaum muslimin. Kenapa? Karena ada sebagian yang menganggap bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini hanya sunnah saja. Hanya sunnah. Apalagi kalau ada yang memandang bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang tidak penting. Oleh karena itu, mungkin terbayangkah bagi kita kerasnya ancaman Nabi alaihi salatu wasallam disebut dalam hadis tadi, bahwa apabila kita meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa. Terbayang nggak bagi kita kalau ancaman seperti ini hanya sunnah saja? Tentu tidak. Makanya ketika ada sebuah kemungkaran dan orang tersebut mampu untuk mencegah kemungkaran itu terjadi, maka lakukan. Maka lakukan. Ya. Oleh karena itu, peringatan bagi kita semua, ya, dan pelajaran tentu bagi kita bahwa di antara perkara yang diturunkan pada Bani Israel berupa laknat adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang dari tindakan kemungkaran yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Ini Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Jadi bagi kita mungkin udah jelas ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel. Di antaranya adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar, maka kerusakan akan merata, menyeluruh, merajalela, dan akhirnya menjadi dominan. Kalau kerusakan itu sudah dominan, maka pengobatan, rehabilitasnya itu akan sulit. Tapi kalau sudah di awal, sudah ditangkal, sudah dilakukan langkah pencegahan, pencegahan preventif, maka akan mudah menangkalnya. Insya Allah, biiznillah, gitu kan. Akan mudah menangkal. Oleh karena itu, hadirin sekalian, pendidikan karakter, pendidikan moral, itu dimulai dari ketika anak itu masih di rumah, gitu loh. Bagaimana orang tua menanamkan kepada anaknya karakter seorang muslim yang sesungguhnya. Bagaimana orang tua menanamkan tauhid kepada anaknya. Bagaimana orang tua mengajarkan akhlakul karimah kepada anaknya. Maka semua itu kadangkala mesti dimulai dari yang dasar dulu, dari rumah. Karena itu dasar pokok. Jadi ketika anak itu mulai merangkak keluar, anak itu sudah punya barrier gitu, apa ya, penangkal. Karena di awal sudah ditanamkan, nah ini nggak boleh, nah ini boleh, nah seharusnya begini, nggak boleh begitu. Sudah ditanamkan, sudah diajarkan, dan akhirnya sang anak terbiasa dengan kehidupan muslim sejati begitu. Sehingga ketika pengaruh buruk dari luar itu masuk, dengan izin Allah akan mental tuh dari anak. Namun ini nasihat juga bagi orang tua dan peringatan tentunya. Kadangkala anak itu ketika berada di rumah dan ketika berada di luar rumah, itu dua tampilan yang berbeda kadangkala. Ya, tampilannya itu berbeda. Maka kadangkala orang tua itu juga perlu menelusuri bagaimana pergaulan seorang anak. Bagaimana lingkup pertemanannya.
siapa saja teman-temannya. Karena ada anak itu ketika berada di rumah, dia itu anak yang baik, ya good boy gitu kan. Tapi ketika keluar rumah, jadi bad boy. Dan dan ini fakta gitu loh. Banyak terjadi. Oleh karena itu ya kadang-kala kalau di luar rumah ya, kalau itu pun terjadi, ini kan di luar dari kontrol orang tua ya kan, tetapi orang tua paling tidak mengintervensi itu dari awal gitu loh. Artinya ditelusuri kemana anak itu bergaul, siapa temennya, lingkar lingkar pergaulannya bagaimana, agar orang tua tahu dan bisa memberikan pengobatan apabila sudah terpapar kerusakan-kerusakan yang muncul dari luar. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu adalah dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Pahlawi di dalam tulisan tulisan beliau, yang dinukil oleh beliau gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Kata Allah, dan perintahkan, suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah mereka dari kemungkaran. Ya. Wasbir 'ala ma asabaka. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini Luqman ayat 17. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kata Allah, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena setiap orang yang berusaha menyeru manusia pada kebaikan, pada kebenaran, mencegah manusia dari kemungkaran, mereka pasti akan diserang dari berbagai sisi. Mereka akan digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Itu sudah pasti. Kira-kira menurut antum gelar-gelar itu seperti apa misalnya? So suci, apalagi? Radikal, apalagi? Mabuk agama, ya berbagai macam lah. Ya. Islam garis keras. Yang kan gelar-gelar ini muncul loh dari reaksi orang Islam itu sendiri gitu loh ketika mereka diajak pada kebenaran. Kan aneh gitu. Apalagi ada orang yang bilang itu kadang janganlah terlalu mabuk agama. Ini ana gemes dengan orang yang seperti ini. Kita itu orang-orang kadangkala yang berusaha berjalan di atas syariat itu dibilang mabuk agama, coba. Kan aneh, karena ini muncul dari mulut-mulutnya orang Islam itu sendiri. Beragama itu yang biasa-biasa saja. Lo gimana gitu kan? Kira-kira untuk masuk ke surganya Allah, kita biasa-biasa aja atau harus menjadi luar biasa? Ya luar biasa. Kira-kira untuk masuk ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi gitu kan. Kira-kira prosesnya itu ketika kita ingin meniti hingga sampai ke situ, itu biasa-biasa saja atau luar biasa perjuangannya? Luar biasa. Kita besok ada ujian, ujian di sekolah, di kampus. Kira-kira persiapannya itu biasa-biasa aja atau luar biasa? Ya luar biasa. Kenapa harus luar biasa? Agar hasilnya maksimal. Agar hasilnya maksimal. Oleh karena itu ya, orang yang kadang-kadang bilang mabuk agama dan lain-lain itu, kalau Anda berada di sampingnya itu rasanya mulutnya pengen Anda bejek-bejek gitu saking gemesnya.
Ya, ya. Jadi itu adalah di antara ujian bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Mereka akan diganggu, mereka akan dikucilkan, akan diusir, dan itu yang terjadi pada para nabi dan rasul, diusir, dicaci maki, dicemooh gitu kan. Bahkan ada sampai yang mau dibunuh. Ya. Bani Israel itu terkenal tuh suka membunuh para nabi dan rasul, terkenal sekali. Dan Nabi SAW juga hampir dibunuh oleh kaum Quraisy sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah gitu, gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi SAW dengan skenario terbaik yang Allah siapkan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang yang berusaha menyeru ya, pada kebaikan, namun kita nggak mampu nih untuk melakukan hal demikian, maka kita bisa menyokong, kita bisa mendukung orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa. Ya. Misalnya sekarang itu sudah banyak ya TV-TV dakwah, ya radio-radio dakwah, ya. Banyak sekali. Maka kita bisa bantu perjuangan dakwah itu dengan memberikan donasi terbaik kita. Dan alhamdulillah ya sekarang para asatis, ya para ustadz itu sudah punya media sendiri. Sudah punya media sosial sendiri gitu kan. Punya media sendiri, dakwah mereka disiarkan melalui media yang dimiliki masing-masing gitu. Sehingga dari situ kita bisa mendukung dan mengambil manfaat. Maka bagus ya ketika kita nggak mampu misalnya terjun langsung ke medan dakwah, ya kita bisa menjadi orang yang mendorong terjadinya proses dakwah itu. Ya. Dengan donasi misalnya, atau dengan ya kita dukung media-media sosial para asatis gitu kan. Itu adalah bentuk dukungan kepada dakwah. Dan dengan itu kita bermohon kita akan mendapatkan juga pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Kata Allah, tolong menolonglah hanya dalam perkara kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi kita ketika orang itu terjun dalam dunia dakwah, ketika orang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita bisa ta'awun dalam proses itu. Bisa. Kita bisa berada di belakang layar, di balik layar gitu loh. Dan kadangkala justru dorongan terbesar itu yang ada di belakang layar. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan sekecil apapun dukungan yang diberikan. Jangan remehkan sekecil apapun sumbangsih yang antum berikan atau yang orang lain berikan. Karena semuanya itu bernilai. Semuanya itu bernilai. Bahkan kata Allah, kebaikan sekecil zarah pun akan dihitung. Akan dihitung. Ya. Artinya kalau misalnya ada orang yang menyokong dakwah misalnya, dia punya harta banyak, dia menyokong dakwah dengan uangnya. Dia donasi misalnya 10.550 rupiah. 50 rupiahnya itu akan dihitung oleh Allah. Akan dihitung. Apalagi yang 10 ribunya atau yang 500 rupiahnya. Yang 50 rupiahnya, 1 rupiahnya itu akan dihitung oleh Allah. Maka jangan pernah kita untuk tidak ikut dalam andil
ta'awun, tolong menolong dalam dakwah gitu. Ya. Direnungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa beliau radhiyallahu beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kalian menyaksikan kemungkaran, ya, maka cegahlah kemungkaran itu menggunakan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak mampu pakai tangan, pakai lisan. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau enggak mampu pakai tangan dan lisan, pakai hati. Namun pakai hati ini selemah-lemahnya iman, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika seseorang misalnya mempunyai kekuasaan, punya jabatan, dia bisa mulai amar ma'ruf nahi mungkar dari tingkatan tertinggi bagi yang punya jabatan. Mulai dari tingkat tertinggi amar ma'ruf bisa ia lakukan. Dia bisa menerbitkan aturan di mana misalnya semua pegawai wajib berjilbab syar'i. Dia bisa menerapkan aturan semua pegawai wajib berhenti untuk sholat apabila waktunya itu tiba. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ketika orang mempunyai jabatan, dia juga bisa mengeluarkan aturan atau regulasi yang berkesesuaian dengan ajaran Islam begitu. Seperti hukum rajam dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu bisa kita saksikan di beberapa negara Islam begitu. Di mana basis hukumnya itu adalah basisnya itu Islam. Jadi kalau ada pelanggaran, maka dijatuhi hukumannya sesuai dengan syariat Islam, potong tangan, pancung dan lain sebagainya gitu loh. Kisos gitu. Maka penegakan syariat itu bisa lebih maksimal apabila seseorang itu memangku jabatan. Oleh karena itu jika seseorang itu mempunyai kelebihan, Allah lebihkan di antara manusia dari sisi jabatan, maka dia bisa manfaatkan jabatan itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita mampu melihat kemungkaran, maka kita cegah dengan tangan. Ya. Tentu dijelaskan oleh para ulama, mencegah dengan tangan ini hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Seperti penegakkan hukum kisos dan lain-lain, ya, itu oleh penguasa. Ya, misalnya ada tempat prostitusi misalnya, maka yang menertibkannya itu adalah penguasa gitu kan. Kalau masyarakat yang bertindak tanpa melibatkan penguasa, yakinlah akan ada bentrok di tengah masyarakat. Namun kalau sudah penguasa yang turun tangan, insya Allah itu akan lancar dan kondusif. Karena sudah sistem yang tertinggi di pemerintahnya yang turun tangan, itu biasanya akan cepat selesai. Karena mereka mempunyai semua perangkat untuk mendukung terlaksananya sebuah kebijakan atau perintah gitu. Nah, kalau kita tidak mampu pakai tangan, kita masyarakat sipil biasa nih, bukan juga pejabat gitu kan. Maka kita bisa dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan. Nah, di sini kita bisa masuk di sini, nasihat gitu kan, dakwah, kita bisa masuk di situ. Ya. Kemudian kalau kita juga nggak mampu, kita bisa pakai hati.
Jadi kalau kita ada temukan maksiat, ya udah kita ingkari, ya Allah itu maksiat, itu aku berlepas dari itu. Kita berlepas. Dan tentu kita tidak berkumpul dengan mereka gitu. Jangan pengingkaran dalam hati tapi tetap kumpul-kumpul. Oleh karena itu ya tentu pertama pengingkaran itu penting, nasihat juga penting, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sesuatu yang penting ya untuk dipraktikkan, untuk direalisasikan di dalam kehidupan. Adapun misalnya seorang ayah ya, sebagai kepala rumah tangga, maka ayah kan mempunyai otoritas tertinggi di dalam rumah tangga gitu kan. Maka seorang ayah pun bisa menggunakan tangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pakai tangan. Pakai tangan bukan kekerasan maksudnya ya, tapi bisa mencegah dengan otoritas yang ia miliki gitu loh. Gitu kan? Merintahkan anak sholat gitu, perintahkan anak tutup aurat, merintahkan anak untuk puasa dan lain-lain. Bisa ya. Dan bisa melakukan pengancaman tentunya. Kalau tidak mau melakukan ini dan begitu, ancam dicabut fasilitasnya gitu loh. Begitu ya. Namun tetap harus dengan hasanah, harus dengan pendekatan-pendekatan terbaik begitu. Jangan sampai menimbulkan trauma. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang itu akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 bekal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya yang akan terjun di medan dakwah. Kalau hanya sekedar menasehati manusia dengan nasihat-nasihat sederhana, ya misalnya mengingatkan manusia bahwa itu salah gitu kan, teman misalnya itu salah, oh ini benar, atau misalnya ngajak teman sholat dan lain sebagainya gitu kan, itu kan hanya ajakan-ajakan dakwah yang sifatnya sederhana gitu kan. Tapi kalau sudah terjun di medan dakwah gitu, Syekhul Islam mengatakan paling tidak mempunyai 3 bekal. Yang pertama adalah dia harus berilmu. Jadi yang terjun di medan dakwah, yang terjun masyarakat langsung dakwah gitu kan, yang pertama dia harus berilmu dulu. Karena jika tidak berilmu, apa yang mau disampaikan? Betapa banyak orang yang terjun di medan dakwah, tapi tidak hanya berlandaskan ilmu, hanya berlandaskan semangat saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak punya ilmu. Itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, akan timbul kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu dakwah itu basisnya itu adalah ilmu, ilmiah. Bukan hanya semangat saja. Semangat penting, tapi harus dilandaskan dengan ilmu. Sama misalnya ketika seorang dokter gitu kan, bukan dokter. Sama halnya misalnya ada masyarakat, ada warga yang semangat untuk melakukan praktik pengobatan gitu. Tapi nggak pernah belajar ilmu medis, cuman dia punya semangat, punya spirit untuk menyehatkan atau mengobati masyarakat gitu. Kira-kira apa yang akan ditimbulkan? Yang akan terjadi? Kerusakan. Bisa malah praktik dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga membahayakan nyawa manusia. Begitu juga dengan dakwah. Ketika dakwah itu dilakukan tidak basis dengan ilmu, hanya basis semangat saja, maka akan terjadi kerusakan. Yang kedua adalah harus lemah lembut. Harus lemah lembut. Dakwah itu harus lemah lembut. Ya. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya manusia itu lari dari orang yang keras. Namun ada sebagian orang gitu kan. Nah, ini yang anehnya nih. Kita udah dakwah itu dengan lembut gitu kan. Dituding keras, ekstrim. La haula wala quwata illa billah. Ini anehnya gitu kan.
Ketika kita mengajak mereka kepada tauhid, kepada sunnah, apa masyarakat bilang, ekstrim, gitu. Keras, ya Allah. Ini anehnya masyarakat kita. Padahal kita sudah berusaha lembut sekali. Bayangkan, kira-kira siapa manusia yang dakwahnya paling lembut yang kita tahu? Siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Kira-kira dimusuhi tidak Nabi? Dimusuhi. Dilempar pakai batu enggak? Dilempar sampai luka-luka Nabi SAW ketika di Taif. Belum lagi di tanah kelahiran beliau di Mekah. Allah berbagai macam gangguan, gitu kan? Itu dakwahnya udah paling lembut tuh dan menjadi acuan kita di dalam berdakwah. Toh tetap disakiti. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi dakwah itu harus dengan lembut dan dengan kebaikan. Ya. Dan yang ketiga adalah harus bersabar. Ketiga harus bersabar. Kadangkala ada orang itu ketika didakwahi itu enggak dia cukup dengan sekali ajakan, mesti dengan berkali-kali. Ya. Harus dengan berkali-kali gitu kan. Hari ini misalnya mungkin belum berubah tuh orang. Tapi kalau kita konsisten untuk mengajak dia, menasihati dia, ya kita bermohon sambil kita berdoa tentunya kepada Allah agar dia diberikan petunjuk, kebaikan, hidayah, taufik gitu kan. Maka insya Allah ya, Allah akan bukakan hatinya untuk menerima kebenaran begitu. Tentunya kita yang mesti sabar gitu kan. Jangan jangan nggak sabar, orang ini keras kepala udah lari gitu kan. Dan ini yang terjadi dengan siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Beliau merajuk gitu kan. Merajuk dengan kaumnya itu keras kepala ya. Beliau akhirnya pergi dari negerinya ya, naik ke kapal ya. Kemudian ditelan oleh ikan. Gitu kan? Jadi harus sabar dakwah ya. Dakwah itu memang harus sabar ya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdakwah, tak jarang akan menemui banyak sekali tantangan ya. Banyak sekali. Ini mungkin adalah sebuah rambu-rambu yang penting itu kita perhatikan. Sebagaimana sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kalau misalnya kita mengingkari kemungkaran dan justru pengingkaran terhadap kemungkaran itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar gitu kan. Dan menimbulkan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasulnya, maka nggak boleh merubah kemungkaran pada saat itu. Ya, walaupun Allah membenci pelaku kemungkaran dan mengutuknya. Maksudnya apa? Ketika kita akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kadangkala justru itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, misal, kalau ada seorang pelaku kesyirikan, gembongnya kesyirikan. Kita misalnya akan melakukan dakwah yang mengajak mereka pada kebaikan. Dan ternyata hasil dari dakwah itu membuat orang itu semakin keras kepala, gitu kan? Dan mereka berhasil menyudutkan kita, sehingga banyak orang yang mulai melakukan kebenaran yang kita sampaikan. Maka pada saat itu timingnya berarti belum tepat. Bukan dakwahnya yang salah, timingnya yang belum tepat. Oleh karena itu, kadang-kala seseorang itu ketika akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka itu harus melihat timingnya itu tepat atau enggak. Ya. Harus melihat timingnya dulu. Maka betapa banyak kemudian kerusakan. Ternyata timbul kerusakan yang lebih besar, misalnya. Berangkat dari dakwah yang tidak melihat situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ya dakwah itu memerlukan ilmu. Sebagaimana tadi
bekal yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Yang paling tidak harus ada 3 bekal lah. Ilmu, lemah lembut, dan sabar. Karena itu adalah bekal yang pokok bagi seorang da'i. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah jantungnya Islam gitu ya. Tanpa amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, maka akan tersebar kerusakan, akan tersebar kesyirikan, akan tersebar kebid'ahan dan lain-lain. Maka jangan pernah seseorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar minimal dalam lingkup kecil keluarga intinya. Minimal. Kalau antum punya teman, ya masuk ke dalam ranah pertemanan, masuk ke dalam ranah keluarga besar dan lain-lain. Karena amar ma'ruf ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali dan tidak boleh ditinggalkan. Karena apabila ditinggalkan, maka akan merebak kerusakan, kerusakan akan merata, maka akan banyak sekali ya peringatan yang akan Allah turunkan pada tempat yang dimana di situ merebak kemaksiatan di dalamnya dan tidak ada sama sekali orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala langkah kita untuk menuju pada kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.